Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Arca, selamat pagi. Selamat pagi, halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat? Gimana Kak Arca kabarnya? Pasti puji Tuhan sehat hari ini. Amin ya. Sekarang kan kita mau ibadah nih. Siapa di sini yang belum mandi? Siapa di sini yang cuci tangan. sudah cuci tangan? Siapa yang baru bangun? Ayo. Nah, sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan, namun jangan ingat dulu. Nah, kita siapkan dulu semuanya. Kita bangun pagi, kita harus mandi dulu, gosok gigi, biar rapi, biar bersih, baru nanti kita siap untuk memuji Tuhan ya Kak Arca ya. Tuhan ya. Selain itu juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Adik-adik duduk manis di rumah karena kita mau beribadah. Ya, ada juga nanti pujian-pujian dengan gerakan. Lalu juga kakak mau menyapa halo Adel, halo Gaby, Angel, terus ada Viel, Mika, dan juga Martin. Apa kabarnya, semuanya sehat? Ya, Al, El, Brian, dan adik-adik lainnya juga Angel, tetap semangat ya mengikuti pada hari ini. Ada siapa lagi Kak? Ya, Kak Arju juga mau nyapa adik-adik yang di rumah nih. Ada Randi, Ada Raffi, Randi. Jose, Esther, Abigail, Audrey, Yudis, Theo, Grace. Halo, apa kabar? Ya. Nah, sebelum kita mulai pada minggu hari ini, kita mengangkat satu pujian dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita akan berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita duduk manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di hari Minggu ini ya Tuhan. Walaupun kami harus di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan kami di rumah. Berkati kami ya Tuhan, ibadah kami ini mulai dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Reno dan juga Kak Susan serta Iwayan Arsana. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan, mari kita menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Kak Reno dan Kak Susan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan kita punya teman yang selalu dirindukan. Namanya adalah, siapa namamu? Namaku Wayan Arsa. Oh, namanya Wayan Arsa. Dia dari Bali. Ya. Arsa sekarang kelas berapa? Aku kelas 5 Kak. 5. Berarti sebentar lagi mau naik kelas 6. Arsa ini hobinya adalah membaca Alkitab. Ya, kemarin menang lomba baca Alkitab di sekolah minggu. Iya, Arsa. Luar biasa. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Arsa lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Berarti ya. Bapa Surgawi, Tata Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, berkati kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, minggu ini tema renungan firman Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Ya. Jadi renungan kita apa Kak Susan terambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Ya. Kalau itu Arsa tahu enggak sih artinya Allah Tritunggal itu? Ya. Kita punya gambar nih. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya? Ya. Ini adalah simbol Tritunggal ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis ya kan? Ya, Yohanes. Pada saat itu ada suara dari surga, Bapak bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus sebagai anak Bapa, ya, dia sebagai anak. Dan kita lihat ada gambar burung apa, Arsa? Burung merpati. Ya, itu burung merpati adalah simbol dari apa, Kak Susan? Simbol dari Roh Kudus. Roh Kudus. Oh, Roh Kudus ya, Kak? Iya. Jadi kita selalu mengandalkan sekarang kepada Roh Kudus. Mari Kak Susan kita mulai baca Alkitabnya. Saya ikut baca ya. Adik-adik, diambil Alkitabnya ya, dibuka ya di surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kakak akan membacakannya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Iya. Kak, aku mau tanya. Apa? Segala berkat rohani di surga artinya apa, Kak? Gitu. Jadi di dalam Kristus ada segala berkat rohani di surga. Ada keuntungan bagi anak-anak yang kenal Tuhan Yesus. Ya. Apa Kak Susan yang pertama? Kalau kita kenal Tuhan Yesus artinya Kita bisa kenal Allah Bapa yang tidak kelihatan, tapi Allah yang menciptakan langit, bumi, bintang, dan matahari. jadi Allah yang tidak kelihatan bisa kelihatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, betul Arsa. Itulah keuntungan orang yang mengenal Tuhan Yesus ya. Dan kita juga yang kedua diangkat menjadi
anak-anak kerajaan sorga. Wow, luar biasa ya Kak, hari. Ya, senang sekali. Dan yang terakhir, kalau kenal Tuhan Yesus artinya kita mempunyai pengharapan hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus. ya. Itulah keuntungan kita yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi aku kok masih bingung ya Kak. Bingung kenapa? Ya, Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? ya. Sekarang kakak punya contoh adik-adik. Ya. Kalau kalian mau bicara sama semut, kan tidak bisa, harus jadi apa? Semut dulu, ya. Misalnya ada semut nih di dapur, ya mau deket-deket sama api. Arsa bisa nggak ngasih tahu semut? Nggak bisa. Jadi harus jadi semut dulu, ya. Nah makanya Allah itu menjadi manusia supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Dia menjadi teladan manusia, ya. Kemudian dia juga menjadi korban, ya, menggantikan korban-korban hewan. Oh, sungguh kasih Tuhan luar biasa ya Kak. Ya itulah Tuhan kita. Ya. Lanjut Kak Susan. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya. Allah telah memilih kita. Ya, Allah telah memilih kita. Apa artinya ayo? Kalau Allah telah memilih kita, artinya apa? Kita boleh sombong apa enggak? Ya enggak Kak. Artinya bahwa kita diselamatkan itu bukan karena kita berhak, tetapi itu adalah semua karena kemurahan hati Tuhan ya Kak Susan. Ya. Ya. Kamu bahagia enggak dipilih menjadi anak Tuhan? Ya, aku sangat bahagia. Ayo Kak Susan dilanjut. Ya, ayat kelima dan yang keenam, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Dia telah menentukan kita dari semula. Menentukan dari semula Arsa. Ya, lewat siapa? Lewat pengorbanan Tuhan kita siapa? Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Lanjut Kak. Yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Iya. Jadi Arsa ngerti enggak apa yang menjauhkan manusia dari Tuhan? Apa ya Kak? Dosa. Ya, dosa itulah yang menjauhkan manusia dari Tuhan adik-adik. Dan di dalam ayat firman Tuhan yang terkenal Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini adik-adik sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak Tidak. binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi kalau Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itu mempunyai dua arti. Yang pertama apa? Kak Susan? Kita ditebus dosanya. Ditebus dari dosa. Yang kedua, Kita diampuni. ampuni. Ya. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, kita harus mengorbankan apa? Memotong hewan tadi ya, domba. Kalau sekarang dengan adanya darah Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban hewan. Oh, luar biasa ya Kak. Ya. Kak Susan, Ya, baca lagi ayat ke-8 ya. ya. Ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya. Apa artinya dilimpahkannya kepada kita? Dilimpahkan kepada kita itu disebut apa Kak Susan? Kasih karunia. Kasih karunia, ya.
karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya siapa yang bisa? Hanya Allah. Allah saja yang bisa. Bagus. Caranya bagaimana? Arsa tahu? Kita harus beriman, percaya Pada siapa? kepada Tuhan Yesus. Oh, ya, bagus sekali. Lanjut Kak, ayat 9. Ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, yang disebut rahasia kehendak ya, adik-adik. Jadi karena banyak orang belum tahu dulu waktu Yesus mengajar para murid sampai Yesus akhirnya dibangkitkan dari kematian. Itu maksud dari ayat itu. Lanjutkan ayat 10. Ayat 10. Aku katakan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Maksudnya bagaimana sih Kak? Ya, ada persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan ya. Artinya bahwa Injil bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk orang-orang di luar Yahudi ya, dimanapun di Indonesia, Jawa Tengah, di Magelang, Arsa juga kenal Tuhan Yesus. Di segala abad dan tempat kita semua menjadi satu tubuh. Itu yang disebut gereja ya Kak? Iya, benar sekali. Jadi gereja bukan gedung. Bukan, kan ya Kak? Ya, Gereja adalah jemaatnya, jemaat atau orang-orangnya. tubuh Kristus, dan Yesus adalah kepala gerejanya. Ya, nanti suatu saat nanti kita akan melihat bahwa semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa karena mereka mengasihi atau takut akan kuasanya. Lanjut ya Kak. Ya. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kak, di dalam Kristus mendapat bagian yang dijanjikan. Apa sih maksudnya? Di dalam Kristus mendapat bagian yang dijanjikan. Ya. Kamu pernah dengar di Yohanes 14 ayat 6 ayat Mas juga yang mengatakan Yesus bilang gimana? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun apa Ustaz? Tidak Yang seorang datang. pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi harus melalui Yesus ya. Iya. Tapi kita juga harus waspada. Ada orang, ada oknum jahat yang namanya iblis. Dia selalu mendustai pikiran anak-anak Tuhan untuk berbuat dosa. Contohnya Adam dan Hawa ya. Ya, contohnya itu. Jadi harus gimana Kak? Ya harus kita lawan ya Kak Susan. Ya, Caranya bagaimana Kak Susan? ya kita Harus meminta harus pertolongan siapa? minta pertolongan pada Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Oh, ya. Lanjut Kak. Baik. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13-14. Dan kita lanjut ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Asa tahu enggak, minggu kemarin kita memperingati hari apa? Hari apa Kak Susan? Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ya. Turunnya Roh Kudus. Roh Atau Pentakosta. Ya. Ya. Kakak punya gambar. Jadi bisa melihat di rumah ya, ada orang banyak dengan lidah-lidah api.
itu adalah simbol Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus berangkat naik ke surga, ya. Dan pencurahan Roh Kudus itu banyak orang menjadi percaya di dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga ya Kak? Ya, dia adalah pribadi ketiga dari Allah. Dia akan membantu roh kita lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Oh, lalu aplikasinya untuk tontonan di rumah bagaimana? Ya, untuk teman-teman di rumah, untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang baik. Apa sih buktinya kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, Arsa pernah dengar tentang buah-buah roh. Ada 9 buah roh ya Kak? Ya, Kak Susan. Ya, Yang buah roh yang pertama pertama. kasih. Nah, Ya, kalau kasih, artinya kalau mereka anak-anak Tuhan yang membawa damai, contohnya apa, Kak Susan? tidak sombong. Kalau sombong boleh ya Kak? Tidak boleh, tidak boleh sombong. Baik, Yang kedua apa, Kak Susan? Sukacita. aku selalu senyum, Iya. Ya, tidak bersungut-sungut. ya, itu artinya sebagai anak Tuhan selalu senyum. Ya, Arsa selalu senyum. Terus yang ketiga, Kak Susan? Damai sejahtera. Aku merasakan damai dan kenal dengan Tuhan Yesus. Ya. Terus Kak? Kesabaran. Orang sabar itu gimana sih, Kak? Tidak menang-menangan. Aku suka ngalah loh Kak. Nah, ya. Kalau yang tidak membawa damai, contohnya apa? Aku punya teman suka pinjam barang tapi tak mau dikembalikan. Ya, kalau pinjam barang ya harus dikembalikan, adik-adik, ya. Itu namanya mau menang-menangan sendiri. Lalu buah-buah roh yang kelima apa, Kak Susan? Kemurahan. Ayo, Arsa contohnya apa? Kemurahan. Aku suka memberi pada pengemis, pada orang-orang yang membutuhkan. Ya, apalagi kita di masa corona ini kita harus berbagi dengan mereka, ya, karena hidup menjadi lebih susah. Kemudian kalau contoh yang tidak membawa damai apa? Aku punya teman suka cuek. Dia suka main HP saja. Ya, main HP boleh tapi jangan berlebih. Game, gadget nanti menjadi kecanduan. Buah-buah roh yang selanjutnya apa, Kak Susan? Kebaikan. Kebaikan, ya. Oh, anak Tuhan ada buah rohnya adalah baik. Tadi Arsa dikatakan suka menolong, ya. Lalu apakah yang ketujuh? Kesetiaan. Arsa contohnya kesetiaan apa, ayo? Aku senang berdoa. Aku setia kepada Tuhan Yesus Kak. Ya, bagus sekali. Itu contoh yang bagus sekali. Apalagi, Kak? Kelemah lembutan. Ya, lemah lembut artinya tidak mudah tersinggung. Iya Kak. Yang terakhir, Penguasaan diri. Arsa suka marah? Enggak. Enggak, aku kan anaknya Tuhan Yesus. Ya, bagus sekali. Ya, tidak mudah marah. Ada temanmu yang suka marah? Ada Kak. Dia gampang ngambek. Ngambek. Ngambek, iya. Kalau tidak dituruti ngambek. Ya, itu contoh yang tidak baik. Jadi sekali lagi, pohon dilihat dari buahnya. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yang dilihat orang adalah buah-buah. Itu adik-adik, renungan kita hari Minggu ini. Semoga kita semua bisa mengerti, ya, minta pertolongan siapa, Arta? Roh Kudus. Tenan-tenan. Ya, Kak Susan, Ya. kita mau akhiri renungan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Kak Susan akan menutup di dalam doa, nanti Arsa akan ikut. Mari adik-adik kita berdoa ya.
Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menerima firman-Mu, mendengarkannya, dan merenungkannya. dan merenungkannya. Kiranya kami boleh juga Kiranya kami boleh juga melakukannya Tuhan, melakukannya Tuhan, menjadi menjadi teladan atas atas teman-teman kami Tuhan, teman-teman kami. memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan sudah berikan kami Tuhan sudah berikan kami Roh Kudus Roh Kudus untuk menolong kami untuk menolong kami dapat dapat melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami naikkan doa ini Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah bersama Papa dan Mama, tetap membaca renungan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi, Salam teman-teman. Selamat. Salam Dah. teman-teman. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Ya, pasti adik-adik sangat sukacita ya dengan firman Tuhan hari ini yang telah disampaikan oleh Kak Reno, Kak Susan, juga Iwayan Arsa. Firman Tuhan hari ini berpesan untuk kita selalu mengandalkan Roh Kudus, karena dengan pertolongan Roh Kudus, adik-adik bisa mendapatkan kemudahan. Adik-adik saat ini bisa selalu sehat. Nah, oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri kembali, kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam alamnya, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam alamnya, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk dunia ini bersinarlah. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita berdoa, kita mau mendoakan bangsa negara kita dalam doa syafaat kita. Begitu juga dengan gereja, kakak-kakak layan, terus ada juga ibu-ibu dokter, terus guru-guru kita dan juga sekolah kita, studi kita, supaya kita tambah diberkati dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam setiap pergerakan kami ya Tuhan, hari lepas hari ini Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, setiap apa yang kami lalui hari ini terasa sulit, namun berkat kasih karunia-Mu kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, pada pagi hari ini. Kiranya apa yang terjadi dalam bangsa dan negara kami ini adalah sebuah rencana-Mu yang indah ya Bapa. Mungkin corona akan membuat kami lemah, tapi kami tetap akan selalu dan menjaga setiap keluarga kami ya Bapa, supaya kami terhindar dari segala macam virus. Begitu juga bangsa dan negara kami yang selalu optimis untuk membasmi semua virus-virus yang ada di belahan dunia manapun ya Bapa. Terima kasih juga untuk para dokter yang sudah merawat dan menyembuhkan para korban-korban virus corona ya Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang di rumah ya Bapa, yang dalam studinya Engkau lindungi setiap pelajarannya ya Bapa. Engkau berikan kepandaian ya Bapa. Jikalau anak-anak kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Jauhkanlah kami dari corona. Biarlah hikmat-Mu yang menyelimuti kami ya Bapa. Berkati juga dengan gereja kami GPIB Bet-El Magelang ya Tuhan, yang belum bisa beribadah di gereja ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami di rumah-rumah, walaupun kami hanya streaming ya Bapa, tapi kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau melindungi kami, Engkau menutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapa, setiap perkara yang ada di dalam keluarga kami ya Bapa.
Berkati juga kami, kakak layan ya Bapak. Berikanlah hikmat, berikanlah kepandaian, berikanlah kesehatan ya Bapak, supaya dapat selalu melayani Engkau dalam setiap rekaman-rekaman yang akan datang. Begitu juga berkati Ibu Pendeta, beserta staf dan majelis yang lain Bapak. Engkau berkati satu persatu, Engkau lawat, Engkau jamah setiap apa yang mereka rencanakan untuk gereja ini dan untuk rumah-Mu ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Magelang ya Bapak, kiranya setiap kebijaksanaan, setiap peraturan, setiap apapun yang ada di dalam kota ini ya Bapak, Engkau lindungi, Engkau sertai supaya kami terbebas dan kami tidak terjerat dalam virus corona yang sedang kami landa setiap hari ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah berkati kami hari lepas hari hingga hari ini. Dan apabila sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, keluarga kami, orang tua kami masing-masing. Kami semua hanyalah debu di mata-Mu Bapa, tapi Engkau sempurnakan semuanya di dalam nama-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aduh, nggak terasa ya Kak Arza, kita mau menutup ibadah pada minggu hari ini, padahal masih banyak banget dan masih kangen mau memuji Tuhan. Tapi jangan lupa, minggu depan kakak-kakak akan bertemu kembali untuk memuji bersama adik-adik juga. Nah, namun tetap jaga kesehatan, tetap ikuti himbauan, jangan lupa sering cuci tangan Kak Arza ya, terus pakai masker dimanapun, jangan lupa juga terus mengkonsumsi sayur dan buah supaya kita tetap sehat. Nah, terus apalagi Kak Arza supaya kita terhindar dari corona? Kita juga jangan lupa adik-adik, yang pasti kita selalu berdoa. Ya, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Nah, adik-adik, hari ini ibadah kita selesai sampai di sini ya Kak Obed ya. Jangan lupa adik-adik untuk minggu depan kita kembali lagi akan beribadah walaupun secara online ya Kak. Iya, Obed kita ya Kak ya. tetap akan terus dan selalu memuji Tuhan di hari minggu depan. Nah, terus jaga kesehatan ya, dan jangan lupa berdoa. Tetap semangat ya, walaupun kita berjauh-jauhan tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, dari kakak dan seluruh tim pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, happy Sunday, tetap jaga kesehatan, physical distancing, social distancing, dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.